Selamat malam, saya Rina Nose, moderator Dewan Curhat. Pada kali ini kita akan membahas permasalahan selebriti. Temanya kita akan membahas seputar karma. Ya, ini adalah seorang bapak yang memiliki anak perempuan dan dia takut kalau nanti akan kena karma. Siapakah dia? Hidup itu ibarat perjalanan menuju pengadilan. Di tengah perjalanan banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Padahal kelak kita akan menjadi terdakwa dengan hak yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Coba kau langkahkan kaki untuk menuju. Diskriminasi dalam hidup tak ada lagi untuk kita dapatkan. Semua kendaraan, semua apapun dalam kehidupan memiliki hak sama di hadapan Tuhan. Jangan kau manusia hanya bisa berlaga untuk bisa menentukan kau paling kuasa di muka bumi tercinta. Coba jadikanlah kita bersama di Dewan Curhat ini, kita punya hak semua dari sama. Panelis, kau kira hidupmu lebih baik daripada aku yang akan coba mengaji dan mengadu di sini? Aku datang ke sini hanya untuk berbagi hati, berbagi cerita tentang aku dan semua, karena kita pemenang untuk semuanya. Ais. Ya, Oh, ngapain nyalek sini lihat ke atas? Oh, ngerep tuh gini gitu, nyalek sini. Mohon maaf. Tadi yang permasalahannya apa? karma. Karma. Kayaknya lebih dari itu masalah. Banyak. Ini Itu salah satunya, Pak. Ya, Salah itu satunya. cuma salah satunya. Oke, oke. Bapak Vicky Prasetyo boleh. Kayaknya saya salah acara deh, Bu. Oh, kenapa? Ini kan Dewan Curhat. Ya. Tapi saya pikir ini acara tali kasih loh. Bukan. Iya. Kenapa, Pak? Ini ada kakek suut ada di sini. Apa udah selesai urusannya, kek? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ada. Mohon maaf, Anda salah. Ini bukan kakek sud. Oh, apa? Jelas, Bentukannya, warnanya Ya. bulat-bulat. Kakek sukro. Nggak bulat-bulat ya. Mohon maaf, Ya. bisa ikut bapak ini dulu? Kenapa? Kenapa emang? Tes urin? Bukan. Aduh. Vicky Prasetyo. Tugas. Ini luar biasa Aduh. loh. Mas Vicky datang langsung nge-rap, ngomongnya cepet. Itu tenggorokan ngeracik sendiri apa gimana sih? Enggak lah. Cepet banget. Ya itu kan kalau udah keluar dengan bahasa ungkapan. Ini kan negara yang bebas. Kita bukan hanya sebagai Mohon maaf, jangan nge-rap lagi. Bener ngomong. Udah dia ngomong biasa. Ngomong biasa. Dia lagi jawab. Jadi kalau kita hidup di atas tanah yang merdeka, kita juga jangan hanya jadi penikmat kemerdekaan, Tapi generasi yang mampu bisa menyuarakan hati dan perasaan. Gitu. Mohon maaf nih moderator. ya. Dia kesini mau nyari solusi. Ya. Mohon maaf dibalikin aja, udah nggak ada solusi buat dia. Bu, maaf Bu. Ya, Emang bagaimana? guru pendidikan jasmani boleh jadi panelis? Oh, iya. Coba, diri. Ya. Kamu sini. Coba. Kamu sini. Ayo. Kamu sini. Kenapa? Jajar. Pak, kalau yang nomor 23 ke ruangan mana, Pak? Enggak. Beda, Pak. Udah siap semua? Ya. Udah? Tinky Winky. Tipsy. Lala. Telet habis. Tinky Winky, Tinky Winky. Dipsy, Lala. Ini bukan Po. Ini Apa? Bu Samson. Dia terlalu kuat, terlalu gede. Silakan duduk dulu semuanya. Makasih, duduk Bu ya. Rina. Ini kita akan membahas seputar permasalahan Vicky yang katanya dia punya keresahan takut karma karena anaknya perempuan dan Anda merasa Anda sebagai seorang playboy takutnya nanti anak Anda mendapatkan karma yang sama. Benarkah seperti itu? Oh, nangis. Oh, nangis. Baru Cerita dulu baru nangis, cerita dulu baru Iya. nangis. Iya, dia Kalian bisa tersentuh. ngomong cerita dulu baru nangis karena kalian belum pernah bisa merasakan menjadi seorang ayah. Ayah semua. Maaf. Saya mau nanya, tadi kan punya perasaan takut. Ini punya takut, kira cuma punya nafsu. Wah. Ada Ayu Ting Ting di sini. Bukan Ayu Ting Ting. Bukan. Bukan. Ini Ayu tapi udah nggak ting-ting, Pak. Iya, Pak. Tapi Nggak, kita Ya, bisa gimana? fokus nggak? Kita bisa fokus. Emang apa nggak? sih? Nggak, ya itu Ayu Ting Ting bukan sih? Bukan. Katanya mau fokus. Fokus ke sini. Fokus dulu ke sini. Gimana ceritanya Pak? Coba Cerita diceritain. dulu, Pak. Awalnya. menaklukkan semua wanita itu adalah sebuah kehebatan. Menaklukkan seseorang wanita yang kita tuju dan kita impikan itu adalah sebuah prestasi dan tujuan. Oke. Tapi setelah seiring berjalanan, aku akhirnya memiliki keturunan dari hasil pernikahan aku
Kemudian istri aku perluasan rahim selama 9 bulan, akhirnya melahirkan seorang anak-anak untuk aku. Mohon maaf, itu perluasan tuh direnovasi apa gitu? Hamil, Bu. Kita kan biasanya tuh ada perluasan lahan gitu ya. Ntar di Rahim. Nah itu lagi hamil. pemekaran biasanya karena terlalu luas daerah dan penduduknya terlalu banyak. ya. Jadi Tapi dua bapak ini daerahnya di seputar rahim. Maaf kalau hamil bilang apa perluasan rahim? Nggak mungkin Pak, tanahnya masih sengketa kemarin tuh Pak. Nggak mungkin Pak. Ya akhirnya sekarang itu menjadi sebuah penyesalan. Menyesal karena sudah Ya, Menggombali banyak wanita. Di saat kita menaklukkan perasaan dia, wanita. Tapi di saat kita juga tidak bisa menjadi pasangannya dia yang baik. Saat dia menangis di dalam kamarnya, merintih. Ayahnya juga merasakan bagaimana sakitnya anaknya. Tiba-tiba sekarang saya memiliki anak. Bagaimana nanti kalau anak saya juga disakitin dengan pria yang sama seperti nasibnya saya, Bu? Anda Hanam menceritakan- kau hantu. Woi, bukan. Aduh, kok sih? Nggak jahanam sih jahanam. Kok namanya handoko? Film jadul gitu. Jahanam handoko. Jadi sebenarnya permasalahan Bapak ini takut karma kan? Takut Karena karma kelakuan kan? Bapak sendiri. Iya, saya mau nanya apa yang Bapak takutkan? Kan karmanya udah. Kalau karma untuk aku siap sampai kapanpun dan bertanggung jawabkan itu. Tapi saat karma kepada anak kita yang tidak pernah tahu apa-apa, di mana letak nurani kamu? Bubarin aja nih acara, bubarin. Nah, anak Bapak berarti cewek ya? Perempuan? Ya. Ada Kelihatan. kebanyakan Kalau anak, wanita. anak pertama cewek, bapaknya pasti Badung. Oh gitu. Maaf nih, Bapak anaknya pertama cewek juga? Iya. Benar. Sama dong berarti. Bukan. Bapak kan juga sama. Bukan. Mohon maaf. Bapak kan anak Mohon maaf. Bukan. Mohon maaf. Anak saya cewek. Ya. Yang Badung bukan bapaknya. Tapi Opanya. Oh. Saya luruskan ya mitosnya Oh, ya. bisa gitu. Padahal Memang udah ada ditungguin. mitos. Kirain Oke. punchline-nya mau ke kiri. Oh. Oke, Jadi oke. Bapak saya lebih Oke, bandel. halo. Ya, jadi memang ada mitos ya. Kalau cowok bandel itu, Nah, anak pertamanya biasanya pasti yang pertama. Itu mitos. itu emang yang pertama. Ya iya. Ya, Eh, Anak tapi kan pertamanya. itu hanya mitos. Jangan dianggap sepele. Dah, emang nggak ada yang anggap sepele. gue tebalikin ya, gue tebalikin. Saya bantu. Gimana? Lu ngomong bagaimana Saya sih? bantu dia. Bantu apaan lo? Anak Ngaco. kalau cowok nakal, Ya. nanti anak perempuannya anak yang pertama adalah perempuan. Itu kan mitos, Ya. tidak ada bukti ilmiah Ya. yang bisa mendukung data seperti itu. Kira-kira kalau nggak ada jalan keluar, mendingan saya pamit aja deh, Bu. Enggak. Jangan dong. Dia juga dari tadi Kamu pengen udah ini. datang ke sini, kamu harus cerita. Nah, usianya berapa usia Si anaknya berapa Pak? sekarang? Anaknya Seven. Anak Bapak Pak? Hah? Hah? 17 my age, Oh kemarin 70 my my age. 17. 11. Bapak tapi saya mau nanya, Bapak sejak kapan punya kekhawatiran itu? Baru-baru aja atau ada kejadian apa gitu? Belakangan ini sih, sewaktu saya mulai merenungi tentang hidup saya. Berarti selama ini nggak pernah merenungi hidupmu ya? Apa Kesalahan yang itu selalu paling akan mengkhawatirkan Anda apa? Pasti waktu nangis di pintu ya. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih. Sedih kok cuma di. Iya. Narasumber kok emosian. Pak sabar dong Pak, kita kasih kesempatan. Iya, Ini biar orang dia lagi bisa sedih loh cerita. Pak. Iya, Yang paling Anda khawatirkan apa itu? John F. Kennedy pernah berkata dalam pidato, Ini loh John F. Saya Kennedy. pengen tanya, F-nya itu apa? Apa? John F. Kennedy. Baik-baik nama F-nya orang. itu apa? F-nya, Ya. friend. Karena kita semua teman. Oh, Keren dia kata. Ya apa? John F. Kennedy bicara apa? Ya, dia bilang di dalam pidatonya waktu di Sydney, the roots of the sign, wis. Ini loh. you kind of looking in your eye. If you the give time for your woman and the child, Nggak, child of mine, langsung not skor, from the right. langsung skor aja berapa akhirnya? Skornya berapa? Bukan kawan. Lagi cerita kata-kata. Bukan bola. Bukan. Dia bukan komentator, Pak. Bukan apa reporter bola. Ini lagi menyampaikan bahwasannya adalah Nah, Ah. ini langsung bahasa Indonesianya. ya, kekhawatiran itu lahir di saat seorang manusia tidak bisa bernegosiasi atas takdir yang diberikan Tuhan. Oke. Kemudian Jadi keresahan ini terjadi di saat saya melihat anak-anak saya yang tumbuh berkembang menjadi dewasa. Waktu anak-anak mungkin kita menganggapnya ini adalah dunia kekanak-kanakan, tidak akan tersentuh dengan hal-hal yang jauh untuk kita pikirkan. Setelah Tapi di mulai saat dia dewasa, remaja, dia mulai kadang juga pulangnya agak telat, ada sisi khawatir, dia mulai berkembang menjadi remaja yang juga suka terhadap
ya lawan jenisnya, temannya, dan lain-lain. Itu membuat akhirnya mengoreksi diri, rasa kekhawatiran yang timbul. Jangan sampai karena kesalahan kita di masa lampau, akhirnya yang dihukum adalah anak kita yang tidak pernah tahu apa-apa. Bapak ini saya lihat, Bapak ini mensana in corpore sano. Oh, ngapain? Itu kata siapa? Ini mulut ke sono, kelakuan ke sono. Ya, jadi kekhawatirannya mulai muncul ketika anak sudah mulai beranjak remaja. Pak, ada pertanyaan dong, Pak. Ya. Apakah betul Bapak sering ke warung Korea sama Selin Evangelista? Remaja. Pak, ada pertanyaan dong, Pak. Ya. Apakah betul Bapak sering ke warung Korea sama Selin Evangelista? Tuh kan. Iya, Bapak. Ini berkaitan dengan yang Iya dong. kekhawatiran. Iya. Ah. Karena kan dia juga punya anak. Beliau punya anak juga. Bapak betul nggak? Lu gue buka sama yang sulap lu ya. Lu selama ini orang gak pernah tahu lu sama yang sulap gue buka lu ya. Ya kan ada omongannya. Sama Pak Tarno. Ya, dia teman saya. Ya kadang-kadang kalau ya Selin juga menghadapi sebuah permasalahan hidup, yang dia telepon, yang dia curhat adalah saya. Wah. Mungkin saya sebagai teman yang bisa mampu mempaskibrakan diri dia. Itu menurut Bapak. Apa? Tunggu. Apa? Mempaskibrakan dirinya. Mempaskibrakan dirinya. Apa maksudnya? Bapak dikibarin. Saat Anda berjalan paskibra gunanya untuk apa? Mengibarkan Bendera. hormat Anda kepada bendera. Ya. Begitupun kita hormat terhadap pasangan ataupun teman kita. Enggak kan, jadi gini loh, Mas. Ini Ya. kan Mas khawatir, ada kekhawatiran nanti anaknya ketemu cowok atau pasangan seperti Mas sendiri. Ya. Ini sebenarnya sulit dibantu, Mas, karena kan dosa-dosa emas. Kita mesti ngapain di sini? Kira-kira Mas Vicky pengennya panelis ini Enggak, memberikan anak masukan Bapak apa sekarang nih? udah pergi-pergi malam gitu. Ya. Ya. Kemana? Oh, ngapain ditanya? Mau ketemuin? Ya kali aja ketemu. Ini, Nanti Pak. saya yang jagain. Hah? Saya yang jagain. Ya. Dulu waktu lu jagain lu malah. lagi. Bilang, ada Om Gading, tenang gitu. Bapak jangan bawa masalah pribadi, duduk dong. Itu pertanyaan yang benar. Anak Bapak kalau malam Kenapa pergi sih, Pak? kemana? Kok Pak, kenapa sih, handphone Pak? nggak pakai giga berapa kok? Kurang ajar lah. Tapi memang susah dia untuk tahu anaknya kemana kalau Ya. pergi malam. Masalahnya kalau malam dia juga pergi. Ya, karena kemana kalau kita kamu? sebagai seorang ayah, kita Ya. jangan pernah menjaga fisiknya. Kalau fisiknya yang kita jaga, pasti ada peluang kesempatan yang akan dia ciptakan untuk keluar dari situasi itu. Tapi yang kita jaga adalah hatinya. Jadi di saat dia pergi, walaupun tanpa ada orang tua di kelilingnya, dia tahu Tuhan menjadi CCTV kemanapun langkah dia menuju. Oke, kita kembali lagi ya. Bu. Berarti itu masih jadi permasalahannya ya, karena masih takut anaknya mendapatkan seorang pria yang persis seperti Anda. Ya, Nah, Bu. Anda waktu pertama kali menikah, memutuskan untuk punya anak, apa yang Anda pikirkan pada saat itu, Bung Karno? Random, Bu. Anda menikah, Anda mikir random gimana? Menikah saat remaja beda dengan menikah saat sudah dewasa. Oke. Menikah saat remaja yang ada adalah keegoisan, mempertunjukkan status kita sebagai seorang laki-laki yang cepat punya pasangan, cepat menjadi seorang suami, dan cepat menunjukkan sebagai seorang ayah yang sejati. Tapi pada dasarnya, akhirnya kegagalan itu akan datang seperti bayangan yang sejengkal pun tidak akan mau meninggalkan kita. Bentar, Pak. Gue mau nanya, lo kalau di rumah pesan orang bikin teh tuh panjang juga kayak gitu? Enggak dong, beda. Ya itu kan ungkapan ya, perasaan gitu loh. Oke, ungkapan perasaan yang Anda tadi bilang tentang perbedaan pola pikir Anda waktu menikah di usia remaja ya, Kak? Iya. Dan Anda ini sudah menikah sebanyak 24 kali, betul? Kenapa sedih lagi? Ya, dia tersentuh kan sebagai seorang. Mohon maaf, ada kapak nggak sih? Enggak sabar, emosi kan. Sabar. Enggak gini kayaknya Nikah 24 kalau kali tuh gimana? kalau Pak Bung De sabar. Vicky ini, Insya Allah kita doakan ya besok. Ya. Bung Vicky Enggak, ada ini, minyak. kita tanya kayaknya masalahnya harus dikulik dari dianya sendiri. Ya. Hobinya apa kalau boleh kita tahu hobi? Hobinya apa, Pak? Selain kawin, Pak? Hobinya apa? Menyayangi semua orang di muka bumi. Gimana? Menyayangi semua orang yang ada di muka bumi. Menyayangi Pokoknya semua lu orang yang ada di muka bumi. Menyayangi Oke. tapi Lu kawinin. Nyayangin tapi Oke, kawin. di sini ada beberapa foto Vicky zaman dulu Coba. yang bisa membuktikan dia pernah menikah 24 kali. Coba kita lihat. Ini usia berapa? Itu bukan saya, Bu. Bohong. Hah? Bukan Nah, Anda. Saya tanya, Anda yang mana nih? Pak, Anda yang yang foto foto. ini dong. Ini tahun berapa? Yang sebelahnya itu adalah istri saya. Tahun berapa itu? Pertama. Ini menjadi mantan yang bernama Rama Nuraini. Oh, Rama. Yang telah memberikan saya 3 orang anak. Ya. Tahun berapa itu?
Saya menikah 2005. Ini yang baik Tepat banget di kan? tanggal 14 Agustus. Hari Pramuka, Hari Pramuka ya Pak. Ya. 14 Agustus. Oke, kita lihat lagi, masih ada lagi foto-foto yang lain. Wes. Oh, Ini Zat. Wes. Tunggu. Tunggu. oh, Yang tadi kan sudah ai. Nih mohon maaf, kenapa berikutnya Anda menikah dengan lemari? Bukan itu pertanyaannya. Tadi kan menikah, ada Anda, ada perempuannya. Iya. Nah ini kok menikah cuma ada Anda sama lemari maksudnya. Kita harus tahu alasannya kenapa jadi demikian. Kenapa? Saya itu sangat mengidolakan boy band Korea. Tapi saat saya praktekkan ternyata bukan kayak boy band Korea, malah boy band Kamboja. Emang udah ada boyband Kamboja? Emang pernah lihat albumnya? Ada. Pernah lihat Ada. albumnya? Ini umur berapa? Ini masih menikah sama yang pertama dulu? Ini 22 tahun. Masih menikah? 22 tahun ya? Iya, Mukanya masih udah kental. seperti ini loh. Iya. Maksudnya Bu? Pak? Iya maksudnya seperti ini yang ada di gambar. betul. Apakah benar Anda benar-benar menikah 24 kali? Apakah itu adalah sebuah kebohongan? Ya. Atau cuman cerita karangan aja? Iya, untuk membangun prestasi Anda itu. Ya, hoax apa hoa? Hoax hoax. Anda jawab jangan lama. Iya. Kelihatan bohongnya. Hal yang paling sulit Ah. adalah mengembalikan bercandaan menjadi sebuah kenyataan dan keseriusan. Oke. Itu kejadian lampau mungkin bisa diibaratkan sebuah kesalahan. Menangis. Oh, menangis. Wah, fix saya cari kapak nih. Enggak. Apa sih? Ini panelis biasanya sabar loh. Sabar Pak. Iya, Jawab jadi kok itu panjang, sebenarnya Pak. bercandaan saya dengan Raffi Ahmad. Oh, Bercandaan, tapi lama-lama jadi beneran. sulit untuk mengembalikan bercandaan itu gitu loh. Oh, Berarti aslinya bukan dong. Saya tidak pernah. Yang bener Pak, berarti nikah berapa? sebanyak itu, apalagi 24 kali. Berarti berapa 3 kali yang terdaftar di KUA, 21 yang menikah siri. Nggak mungkin saya menikah. Lah itu sebanyak menikah siri berarti 20 sisanya menikah siri, menikah juga dong. Iya, tapi saya menikah sebenarnya totalnya itu semuanya cuma 4 kali. Tangannya aja beda. Ini kan 4. Iya. Kalau ini tidak dihitung. Kenapa? Karena ini namanya apa? kembar. S1. Ibu jari. Ya. Ya, karena udah tidak ada lagi ibu jari. Yang ada adalah ibu untuk anak-anak kita nanti. Sabar Pak. Hey. Mana orang ini? Ini loh. Ini. Sayang bunganya Pak, sayang bunganya. Lalu panelis pada kolesterol apa Ada sih emosi. dikit-dikit ngamuk. Itu loh. Yang Ini kita mohon bisa maaf berarti ya, tipe bintang tamu yang datang biasanya Bu. tuh kalau yang datang tuh mereka selalu kasih motivasi. Ya, Bu. Ada kata-kata mutiara, tapi untuk bintang tamu yang sekarang kayaknya Nggak usah Bu. nggak ada. kata-katain aja boleh nggak? Kata-katain ya. Enggak, kalau Kayaknya menurut saya semuanya- kalau Bapak sekarang punya ketakutan, itu berarti bukan salah Bapak. Bapak kawin banyak juga bukan salah Bapak. Tapi salah siapa? Salah ceweknya, kok mau? Bener juga. Kan diituin Pak. Janji-janji kali Pak. Apa namanya dijanji-janjiin. Iya. Kalau ntar mau jalan keluar, ikut sama dia, ntar masuk acara ini. Gitu. Coba kita tanya Oh, pendapat. modusnya gitu. Iya. Kamu niru saya. Niru saya. Berarti kalau dia niru Bapak berarti sumbernya Anda dong. Enggak, Anda gurunya. saya hanya melakukan pendekatan dengan. Jadi gini loh, Oke, Ini loh, silakan. ini loh. saya nggak habis pikir ya. Nah, Ada orang seperti dia. Ya. Seperti apa maksudnya? Kenapa itu Pak? Kenapa emangnya saya, Pak? Kekhawatiranmu itu berangkat dari perilakumu sendiri. Hmm. Tetapi kekhawatiranmu yang bisa menghilangkan hanya kamu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana, Ya Pak? jangan tanya saya, kamu sendiri kok. Kamu sendiri. Benar. Opa. Itu benar omongan Opa tadi. kirain mau maju, kirain mau ngasih tahu Nih. solusinya Solusi Opa. dong. Ini, kalau kekhawatiranmu itu bisa kamu tebus dengan hal-hal yang baik yang harus kamu lakukan mulai sekarang. Seperti apa, Pak? Kekhawatiran tentang anakmu hanya satu yang bisa kamu lakukan. Seperti Didiklah wanita atau ibu yang menjadi orang tua dari anak itu. istri saya, Pak. Iya. Ya iyalah, masa istrinya saya orang lain. Ini ibunya anak perempuan yang kamu khawatirkan, didiklah dia. Tapi saya sudah pisah, Pak, sama dia. Berpisah bukan berarti tidak bisa mendidik. Karena prinsipnya begini, mendidik seorang laki-laki itu sama dengan mendidik seorang manusia. Tapi mendidik seorang wanita itu sama dengan mendidik sebuah generasi. Wow. Keluarga.
Kuncinya di situ. Kalau kekhawatiranmu itu akan hilang kalau kamu bisa mendidik dengan benar ibu dari anak tersebut. Paham maksudku? Kalau aku didik banyak ibu Pak untuk melahirkan generasi yang banyak. Papa, mana papa? Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Tapi bener dia dong. Bener dia. Oke, Saya takut para panelis, kolesterol takut. para panelis, sepertinya ini kita tidak akan bisa memberikan kata-kata mutiara. Udahin aja. Jadi kami persilakan, Sabar. kami persilakan Kolesterol. para panelis, Kolesterol. para panelis, kami persilakan maju Kolesterol. satu-satu untuk memberikan makian. Kami persilakan. Kasian loh. Nah, ini belum, ini yang panelis paling sabar loh. Baru kali ini dong naik asam urat, kolesterol, darah tinggi. Kasian loh. Bapak Kita itu tamu-tamu. adalah bintang tamu yang paling nggak tahu dikasih untung. Tahu, Anda saya kasihan paling loh. sabar di sini. Anda tahu itu. Yang ini, Mundur. orangnya yang ini. Mundur. Anda paham loh, ini orang tua loh. Iya, Masa Pak. loh. Jangan kayak gitu dong. Oke, saya rasa semuanya sudah cukup, sudah tidak ada lagi yang bisa Udah, Bu, udah, Bu, udah, diberikan udah, ya. Bu. Sudah Udah, cukup udah, Pak, tapi semuanya. Mbak, menurut saya boleh kasih satu saran Boleh, nggak? Ya boleh. Ini kayaknya ada satu yang harus dibenerin sama Pak Vicky. Pak Apa Vicky, itu? Anda harus membenarkan satu hobi Anda. Selama ini kan Anda hobinya tuh buka celana, kan ganti deh jadi buka dompet deh. Ya Allah. Buka dompet artinya sedekah, karena sedekah itu bisa membersihkan semua yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan kalau Pak Vicky suka memberikan tas, mobil, sepatu kepada anak-anak Bapak, Iya. yang namanya kita orang tua pengen memberikan yang terbaik pada anak-anak kita. Itu kan hal yang sangat-sangat wajar ya. Iya, Bu. Tapi saya pernah mendengar satu kata-kata mutiara, kalau Bapak ingin memberikan hadiah terindah buat anak-anak Bapak, Apa itu itu Bu? bukan barang-barang Pak. Tapi apa Bu? Sayangilah ibunya. Itulah hadiah yang terindah untuk anak-anak Bapak. Saya juga punya satu nasihat untuk Bang Vicky ini. Karena saya lihat perjalanan Bang Vicky itu penuh dengan suka duka. Iya, ya. Pak. Saya percaya pasti ada banyak hal di dalam diri Mas Vicky ini yang bergumul ya. Karena rasa dosa dan takut ya. Iya, Pak. Saya sarankan jangan takut ya. Karena masih banyak dosa lain untuk Jangan gitu dong. Bukan Gimana begitu sih? dong. Makanya mau ngajak doa. Di mana? Ngajak Gitu, dosa. kira-kira. Baik, dari hasil pembahasan kita kali ini memang pelajarannya adalah kita memang harus bersabar untuk menghadapi orang-orang seperti Vicky Prasetyo ini. Saya suka itu. Sendiri Jadi saya Bu. ya, dan harus memperkuat argumentasi supaya kita tidak hanya marah-marah saja sama Anda gitu Iya, ya. Baik Bapak Vicky, kami ucapkan terima kasih Iya sudah Bu, curhat. tapi terakhir yang saya mau sampaikan. Apa tuh? Pasti mau nge-rap lagi. Panelis juga yang ada di sini. Ya. Silakan. Jika hujan bisa kau artikan sebuah kesedihan. Oke, cakep. Dan mentari yang cerah bisa kau lambangkan sebuah keceriaan. Cakep. Di saat kita menyampaikan kebenaran, kita akan dihadapkan dengan dua orang yang akan menghakimi dan menyudutkan tentang kita. Orang baik. Nasihat kita bisa dijadikan ini adalah sebuah pelajaran. Dan orang yang berburuk sangka bisa menjadikan nasihat kita adalah sebuah penghakiman yang akan mengecewakan. Karena apa? Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Wih, sampah, kamu sampah. Pantas dari tadi bau. Kamu sampah. Pantas dari Baik, tadi pemirsa, bau. nanti kita akan kembali sesaat lagi dengan Dari bintang tamu yang lain. Kapak, Jangan mana kemana-mana, kapak? tapi Dewan Curhat. Curhat.